Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang tidak biasa? Bisikan aneh di tengah malam? Perasaan gelisah tanpa sebab? Atau mungkin mimpi yang terasa terlalu nyata? Sejak zaman kuno, manusia selalu bertanya-tanya tentang dunia yang tak terlihat, dunia gaib. Dalam Islam, bukan hanya dongeng atau tahayul, ini adalah realitas. Namun, pemahaman tentang alam gaib dalam Islam bukan untuk sembarang orang. Ia membutuhkan kehati-hatian, kejernihan akal, dan kembali pada sumber otentik kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Penting untuk membedakan, apakah ini benar-benar interaksi gaib, ataukah hanya gejala medis, psikologis, atau bahkan sekadar bisikan imajinasi kita. Kita harus menghindari tahayul dan praktek yang menyimpang dari syariat. Interaksi dengan alam gaib bagi kita manusia biasa jarang sekali terjadi dalam bentuk melihat langsung atau bercakap-cakap dengan malaikat atau jin layaknya di film-film. Kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik, dan itu pun seringkali melalui pengalaman batin, bukan secara kasat mata. Lantas, seperti apa tanda-tandanya? Mari kita mulai dengan sisi gelapnya. Pengaruh negatif dari jin atau setan. Ini bisa berupa bisikan halus hingga gangguan yang nyata. Yang paling umum dan sering kita alami adalah, pernahkah Anda sedang sholat, lalu tiba-tiba ragu, sudah berapa rakaat ya? Niatku benar tidak? Atau merasa wudhu Anda tidak sah berulang kali? Itu adalah waswasah, bisikan setan yang ingin merusak ibadah kita. Tak hanya itu, bisikan buruk, pikiran kotor, atau dorongan untuk berbuat maksiat yang muncul tiba-tiba tanpa diinginkan, bahkan ketakutan atau kesedihan yang amat sangat tanpa alasan yang jelas, ini semua adalah serangan mental dari setan. Disebutkan dalam banyak hadis dan surah An-Nas adalah pelindungan kita. Selanjutnya, sesuatu yang lebih serius, sihir atau ain, mata jahat. Ini bisa sangat merusak. Penting digarisbawahi, jika Anda mengalami gejala ini, langkah pertama adalah periksa medis. Namun, jika dokter angkat tangan atau ada keanehan yang terus berlanjut, mungkin ada pengaruh lain. Bayangkan penyakit fisik yang datang dan pergi tanpa diagnosis, nyeri kronis yang tidak bisa dijelaskan, atau perubahan drastis pada kepribadian, dari ramah menjadi sangat pemarah, benci pada keluarga, atau melakukan hal-hal di luar karakter Anda. Gangguan rumah tangga yang tiba-tiba, kebencian antara suami istri tanpa sebab jelas, atau sulitnya keintiman. Sering mimpi buruk tentang ular, anjing, atau jatuh dari ketinggian. Bahkan merasa sangat berat untuk sholat, membaca Al-Quran, atau mendengarkan azan. Rejeki yang terasa sempit, usaha yang terus-menerus gagal, semua ini bisa menjadi indikasi. Ini adalah bentuk interaksi yang paling ekstrim dan jarang, yaitu kerasukan jin. Tanda-tandanya bisa sangat mencolok, perubahan suara, atau berbicara bahasa asing yang tidak dikuasai. Kekuatan fisik yang tiba-tiba tidak wajar. Namun yang paling jelas adalah reaksi keras saat dibacakan Al-Quran, terutama ayat-ayat ruqyah, berteriak, meronta, menangis, pingsan. Ini disebutkan dalam Al-Quran, seperti orang yang memakan riba, yang berdiri seperti orang kerasukan setan. Terkadang, jin juga bisa berbicara melalui orang yang dirasukinya tentang hal-hal gaib. Namun ingat, mempercayai atau mencari tahu hal gaib dari jin adalah kesyirikan. Namun tidak semua interaksi dengan alam gaib itu negatif. Ada juga tanda-tanda kehadiran positif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, seringkali melalui malaikatnya. Ini adalah bentuk bimbingan dan kabar gembira yang datang dari Sang Pencipta sebagai rahmat dan hidayah bagi hambanya yang saleh.
Yang pertama adalah mimpi yang benar atau ru'ya syadiqah. Bukan sekedar bunga tidur, tapi mimpi yang mengandung petunjuk, kabar gembira, atau peringatan yang kemudian benar-benar terjadi di dunia nyata. Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi yang benar adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Mimpi ini biasanya jelas, jernih, dan meninggalkan kesan mendalam serta positif di hati. Dan yang kedua adalah ilham, inspirasi ilahi. Ini adalah munculnya ide, pemikiran, atau pemahaman yang datang tiba-tiba ke dalam hati kita, membimbing kita kepada kebaikan, kebenaran, atau solusi atas suatu masalah. Bukan bisikan yang diucapkan, melainkan semacam intuisi atau pencerahan dari Allah. Contoh paling terkenal adalah ilham yang diberikan kepada Umar bin Khattab. Ini adalah bentuk rahmat dan hidayah, bukan interaksi langsung yang terlihat oleh mata.